Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS ya, yang isinya tentang sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan PPKN. Kali ini kita masuk ke modul masih modul 1 tapi unit yang kedua. Temanya adalah tentang kenali masalah. Ini bisa antum perhatikan ya, dan bisa di screenshot untuk catatannya. Baik, kita langsung aja masuk ke materi kali ini, yaitu tentang masalah ekonomi klasik. Di sini ada pengantar, yaitu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada berbagai masalah. Hal ini memungkinkan karena jumlah dan macam kebutuhan manusia tidak terbatas. Berdasarkan teorinya, masalah ekonomi yang dihadapi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik. Menurut teori, masalah ekonomi klasik adalah masalah pokok ekonomi yang dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah masalah produksi, yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. B. Masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar atau pasar nyata ya. Transaksi langsung, kalau pasar online itu tidak langsung. Selanjutnya adalah masalah konsumsi. Baik, kita lanjut ya. Masalah konsumsi yang ketiga, yaitu tentang masalah ekonomi klasik, yaitu setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena barang yang tidak tepat, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang diinginkan. Kita ke halaman selanjutnya, yaitu masalah ekonomi modern. Perhatikan gambar di atas. Jika kalian pernah mengunjungi, kalian pasti tahu bahan baku yang dibutuhkan, cara membuat atau masalah-masalah yang ada, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, permodalan, dan sebagainya. Dalam upaya mencukupi kebutuhan tersebut, timbul pokok masalah mendasar yang menjadi pertanyaan yang harus dipecahkan, meliputi apa yang dapat diproduksi, bagaimanakah cara memproduksi, dan kepada siapa saja produksi tersebut akan dijual. Nih ya, yang sebelah kiri adalah kedelai ya, yang sebelah kanan adalah pabrik tahu, dan kedelai ini sebagai bahan baku dari tahu itu sendiri. Pokok masalah ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan ya dan pilihan. Masalah kelangkaan menjadi penyebab masalah dalam memilih atau problem of choice. Sehingga muncullah 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, and from whom yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan berikut, yaitu barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, atau what. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah
bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi? Apakah akan memproduksi bahan makanan, obat-obatan, senjata, mesin industri, peralatan elektronik, mainan anak, dan sebagainya. Masyarakat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Untuk dapat mengetahui secara tepat perlu dilakukan penelitian atau survei pasar. Contohnya, memiliki sebidang tanah yang terletak di tepi jalan raya. Akan diapakan tanah tersebut? Ditanami kedelai, jagung, dijadikan kebun tanaman hias atau dibangun ruko. Begitu juga jika memiliki sejumlah dana, akan digunakan untuk memproduksi apa dan berapa jumlahnya, agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya dengan cermat. Hal ini mengingat kesalahan dalam memberi jawaban akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga keuntungan akan diperoleh produsen menjadi hilang. Selanjutnya adalah how. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan antara lain bagaimana memilih kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemenuhan kebutuhan manusia atau masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana mengelola biaya produksi agar dengan biaya minimum diperoleh laba maksimum. Yang ketiga, manakah yang harus lebih dominan? Intensifikasi modal, lebih banyak menggunakan mesin atau peralatan, atau intensifikasi tenaga kerja atau padat karya. Cara produksi padat karya mungkin hasil kurang banyak, tapi memberikan kesempatan kerja bagi orang banyak. Dan yang terakhir tentang how, yaitu bagaimana kestabilan harga dan nilai uang serta pengaruh ekonomi dunia. Selanjutnya adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan. Seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari produksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan untuk siapa, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, siapa pengguna atau pemakai produk yang diproduksi, bagaimana cara distribusi agar barang atau jasa sampai ke konsumen, apakah angkatan kerja mendapat pekerjaan atau tempat mencari nafkah. Nah, setelah ada penentuan yang jelas tentang barang atau jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang diproduksi, yaitu what, how, and for whom, langkah selanjutnya adalah melaksanakan produksi sesuai rencana tersebut. Baik, kita coba di halaman berikutnya. Nah, itu merupakan halaman terakhir ya dalam penjelasan ekonomi klasik dan ekonomi modern, atau masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Sebenarnya ini ada tugas tapi kita lewati aja. Mohon maaf mualim belum bisa menggunakan Google Meet ya, karena banyaknya kesibukan yang harus diselesaikan di Ma'had. Jadi sementara kita pakai video ini saja dulu. Jangan lupa absennya dengan menulis nama di kolom komentar, karena di pertemuan sebelumnya masih banyak yang belum menuliskan nama pada kolom komentar sebagai absen. Karena absen itu sendiri ada nilai tersendiri. Jadi jangan lupa absen ya.
Mohon maaf jika dalam penjelasan video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.